Brazil, negara Amerika Selatan yang mempesona, adalah destinasi ideal bagi mereka yang mencari petualangan dan pengalaman baru. Namun di balik keindahan tropisnya, terdapat Brazil yang sama sekali berbeda. Negara ini memiliki adat istiadat yang unik, festival yang berani, dan peraturan yang luar biasa yang akan mengejutkan para pengunjung. Brazil adalah rumah bagi beberapa wanita paling sensual di dunia, menyelenggarakan festival nudis dan kontes Miss Boom Boom yang terkenal di dunia, menarik jutaan tatapan penasaran. Bersiaplah untuk menemukan fakta-fakta aneh, menarik dan mengejutkan yang akan sepenuhnya mengubah perspektif Anda tentang Brasil. Bersiaplah dan mulailah perjalanan eksplorasi Anda hari ini. Wanita Brazil adalah wanita terseksi di dunia. Meskipun mungkin ada perdebatan tentang negara mana yang memiliki pemandangan terindah atau sepak bola terbaik, tidak dapat disangkal bahwa Brazil memiliki wanita paling menarik di dunia. Menurut survei Miss Travel, pria di seluruh dunia sepakat bahwa wanita Brazil memiliki pesona yang unik dan tak tertahankan, dan siapapun yang menginjakkan kaki di tanah Brazil pasti akan terpikat oleh kecantikan mereka yang menakjubkan dan mempesona. Kecantikan ini tidak hanya berasal dari lekuk tubuh mereka yang halus, pinggang ramping, dan kulit yang sehat dan kecoklatan, tetapi juga dari postur tubuh mereka yang percaya diri, pikiran terbuka, dan antusiasme yang tinggi terhadap kehidupan. Dari langkah samba yang penuh gairah hingga penampilan yang berani dan unik, serta senyum yang berseri-seri, wanita Brazil tahu bagaimana memikat dunia. Olahraga teratur memberi mereka tubuh yang terpahat dan kencang, dan rambut hitam tebal mereka, baik keriting maupun panjang alami, memancarkan pesona yang liar namun elegan. Mata kokelat cerahnya seolah-olah berbicara kepadanya, tidak hanya memancarkan kegembiraan dan kecerdasan, tetapi juga memiliki kualitas yang menyenangkan dan memikat yang memenangkan hati siapapun pada pandangan pertama. Senyumnya yang berseri-seri, optimis, dan penuh semangat adalah daya tarik yang tak terbantahkan, mengungkapkan seorang wanita yang menjalani hidup dengan intens, mencintainya, dan membara dengan gairah. Kombinasi kecantikan yang memukau dan semangat yang bersemangat ini menjadikan wanita Brasil sebagai simbol kecantikan yang memikat, dikagumi, dicintai, dan selalu terpesona oleh dunia. Samba Brasil sejak abad ke-19. Brasil dikenal sebagai tempat kelahiran banyak genre musik dan tarian, terutama samba yang semarak, yang muncul di negara itu sekitar tahun 1800. Dicirikan oleh ritme yang kaya dan gerakan sensualnya, samba menyebar ke seluruh dunia, menjadi salah satu gaya yang paling populer dan berpengaruh di Amerika Selatan. Istilah samba diyakini berasal dari kata Angola Kimbundu, yang berarti undangan untuk menari, dan merupakan nama yang diberikan untuk pesta yang diadakan oleh budak dan mantan budak di Rio de Janeiro. Tarian ini menggabungkan gerakan pinggul yang dipengaruhi oleh tarian melingkar dari Kongo dan Angola kolonial. Sebagai bentuk musik, samba memperoleh popularitas yang sangat besar pada awal abad ke-20 dengan beberapa rekaman paling awal berasal dari tahun 1911. Suara samba tidak lagi terbatas pada musik karnaval. Seiring waktu, subgenre lain telah muncul, seperti partido alto yang terinspirasi oleh funk dan pagode, gaya yang lebih intim yang terkait dengan pesta dan pertemuan intim. Samba ada di mana-mana dan dianggap sebagai simbol kebahagiaan bagi warga Brasil dari semua ras dan kelas sosial. Gairah wanita untuk mewarnai bulu kaki. Brasil menyimpan rahasia kecantikan yang mengejutkan banyak orang. Alih-alih menghilangkan seluruh bulu tubuh, seperti yang dilakukan wanita di negara lain, wanita Brasil memilih untuk mewarnai rambut mereka dengan warna-warna cerah agar tidak terlalu terlihat. Bagi mereka, bulu di lengan dan kaki bukanlah sumber rasa malu. Mereka hanya memangkasnya dengan lembut. Pewarna dan toner rambut mudah ditemukan di toko-toko swalayan dan telah menjadi bagian integral dari rutinitas kecantikan wanita Brasil. Tetapi kecantikan Brasil tidak berhenti sampai di situ. Bagi wanita Brasil, merawat kuku adalah ritual yang hampir dilakukan setiap minggu. Terlepas dari status keuangan atau sosial, hampir semua wanita mengunjungi salon kecantikan setidaknya sekali seminggu. Menganggapnya penting untuk menjaga kepercayaan diri dan penampilan yang sempurna. Warna-warna cerah dan menarik perhatian seperti merah sangat populer sebagai cara untuk mengekspresikan individualitas, pesona, dan kecintaan pada kehidupan. Olimpiade Nudis di Brasil. Olimpiade adalah ajang olahraga yang diakui secara global. Tetapi pernahkah Anda melihat Olimpiade telanjang? Sebuah acara unik seperti ini terjadi di Brasil. Selama 3 hari, lebih dari 60 atlet berkompetisi dalam 30 cabang olahraga, termasuk maraton, angkat besi, dan renang.
Semua peserta diharuskan menyelesaikan perlombaan sepenuhnya telanjang. Terlepas dari aturan yang tidak biasa ini, publik menyambut Olimpiade telanjang dengan antusias, mewujudkan semangat sejati olahraga. Para atlet berkompetisi telanjang untuk memperebutkan medali dalam berbagai cabang olahraga seperti sepak bola, voli pantai, renang, atletik, dan jalan cepat. Semuanya diadakan di satu-satunya pantai nudis di Rio. Selain olahraga Olimpiade tradisional, acara-acara yang tidak biasa juga diadakan seperti tarik tambang, selancar, dan permainan tradisional Brasil, peteka permainan Brasil yang mirip dengan bulu tangkis. Olimpiade telanjang diadakan di Pantai Abrico di Grumari, Rio de Janeiro sebagai penghormatan kepada para atlet Yunani kuno yang berkompetisi telanjang untuk memberi penghormatan kepada para dewa. Menurut panitia penyelenggara, orang dari segala usia dan tipe tubuh dipersilakan untuk berpartisipasi. Brasil adalah negara yang menyelenggarakan karnaval terbesar di dunia. Rio de Janeiro mengadakan karnaval pertamanya pada tahun 1723, menarik sekitar 2 juta orang ke jalanan untuk berpartisipasi dalam perayaan tersebut. Perayaan dimulai pada Jumat sore dan berlanjut hingga siang hari pada hari Rabu, 40 hari sebelum Paskah, menandai awal masa Prapaskah. Karnaval Brazil 2019 dimulai pada tanggal 1 Maret dan berakhir pada tanggal 10 Maret dengan perayaan di seluruh Brazil. Kota-kota di Tenggara, seperti Rio de Janeiro, Sao Paulo, dan Vitória, menampilkan parade besar yang dipimpin oleh sekolah-sekolah samba. Kota-kota di Timur Laut, seperti Recife, Olinda, Salvador, dan Porto Seguro, menampilkan parade kelompok-kelompok yang terinspirasi oleh budaya Brasil. Karnaval adalah festival terbesar dan paling terkenal di Brasil. Di Rio de Janeiro saja, lebih dari 5 juta orang turun ke jalan, menjadikannya karnaval terbesar di dunia. Karnaval Rio telah diakui oleh Guinness World Records sebagai karnaval terbesar di dunia. Puncak acara festival ini adalah parade sekolah samba, dengan lebih dari 200 kelompok yang menampilkan warisan budaya samba. Parade ini, perpaduan antara tarian, musik, dan banyak keseruan penuh warna, berpuncak di Sambadrome, di mana setiap sekolah dinilai berdasarkan kostum, musik, dan koreografinya. Brasilia, ibu kota Brazil, dibangun hanya dalam 41 bulan. Banyak orang keliru percaya bahwa Rio de Janeiro adalah ibu kota Brazil, tetapi ibu kota saat ini adalah Brasilia. Presiden Juscelino Kubitschek memerintahkan pembangunan Brasilia untuk memenuhi klausul yang terlupakan dalam Konstitusi Republik Brasil, yang mensyaratkan pemindahan ibu kota dari Rio de Janeiro. Perencana kota utamanya adalah Lúcio Costa. Arsitek yang bertanggung jawab atas sebagian besar bangunan publik adalah Oscar Niemeyer, dan arsitek lanskapnya adalah Roberto Burle Marx. Desain kota ini didasarkan pada gagasan Le Corbusier. Brasilia dibangun selama 41 bulan, dari tahun 1956 hingga peresmian resminya pada 21 April 1960. Dari tahun 1763 hingga 1960, Rio de Janeiro adalah ibu kota Brasil dan sumber daya cenderung terkonsentrasi di wilayah Tenggara. Lokasi geografis Brasilia yang sentral menjadikannya ibu kota federal yang lebih netral secara regional. Gagasan untuk menempatkan ibu kota di pedalaman negara berasal dari Konstitusi Pertama Republik tahun 1891, yang secara umum mendefinisikan lokasi distrik federal, meskipun lokasi tepatnya baru ditentukan pada tahun 1922. Tujuannya adalah untuk mendorong pembangunan di wilayah tengah negara dan mengintegrasikan seluruh wilayah nasional dengan lebih baik. Perencanaan kota membagi Brasilia menjadi blok dan distrik bernomor, masing-masing ditujukan untuk kegiatan tertentu, seperti distrik hotel, distrik perbankan, atau distrik kedutaan. Kota ini menjadi ibu kota resmi Brasil pada 22 April 1960. Dilihat dari atas, bagian utama kota ini menyerupai pesawat terbang atau kupu-kupu. Kota ini sering disebut sebagai ibu kota federal. Obsesi perempuan Brasil terhadap operasi plastik. Wanita Brasil terobsesi untuk mencapai standar kecantikan yang ditetapkan oleh supermodel seperti Gisele Bündchen. Brasil memiliki jumlah operasi plastik tertinggi kedua di dunia, setelah Amerika Serikat, dengan hampir 10 juta prosedur dilakukan setiap tahun, meskipun hanya memiliki 2/3 dari populasi Brasil. Di Brasil, pria seringkali memberikan komentar sinis tentang wanita yang sedikit kelebihan berat badan. Wanita semakin tidak puas dengan tubuh mereka dan mencari operasi plastik. Sementara di Amerika Serikat operasi plastik sebagian besar diperuntukkan bagi orang kaya, di Brasil operasi plastik dapat diakses oleh semua orang.
Di lebih dari 220 klinik operasi plastik di seluruh negeri, pekerja rumah tangga, resepsionis, dan pramugari menerima layanan berdasarkan prinsip yang sama. Kecantikan adalah milik semua wanita, bahkan yang termiskin sekalipun. Statistik menunjukkan bahwa rumah sakit umum di Brazil melakukan sekitar 500.000 operasi plastik setiap tahun. Namun, klinik-klinik ini sering menghadapi kesulitan keuangan yang serius. Sebagian besar operasi ini dilakukan oleh dokter residen yang sedang mencari sertifikasi sebagai ahli bedah plastik. Pasien-pasien ini terutama berfokus pada estetika dan berencana untuk menggunakan ini untuk mempromosikan praktik pribadi mereka. Mentalitas ini seringkali menyebabkan pengabaian pentingnya peningkatan fungsi fisik dan pengurangan rasa sakit pada pasien bedah. Biaya operasi plastik di rumah sakit swasta kelas atas sangat mahal. Bagi warga Brasil berpenghasilan rendah dan kelas pekerja, rumah sakit umum adalah pilihan yang paling umum. Namun, ini berarti banyak wanita tidak dapat menerima operasi yang memadai yang menyebabkan komplikasi serius. Beragam hidangan lezat, masakan Brasil adalah pengalaman gastronomi yang semarak dan beragam, mencerminkan warisan budaya yang kaya dan kekayaan alamnya. Masakan ini secara harmonis menggabungkan pengaruh asli, Eropa, Afrika, dan Asia untuk menciptakan cita rasa dan hidangan yang memikat. Hidangan berbahan dasar nasi dan kacang-kacangan menjadi dasar berbagai macam makanan, bersama dengan hidangan daging yang lezat seperti feijoada semur kacang hitam dengan berbagai potongan daging babi, churrasco, daging panggang, dan mococa, semur ikan. Buah-buahan tropis seperti acai, guarana, dan markisa digunakan untuk membuat minuman dan makanan penutup yang menyegarkan. Hidangan populer seperti cochinha, donat goreng berisi daging ayam cincang, dan pão de queijo merupakan bagian dari kuliner jalanan yang semarak, yang memanjakan penduduk lokal dan wisatawan. Beragam bahan, teknik kuliner, dan pengaruh budaya berpadu untuk menciptakan pengalaman gastronomi yang memikat dan tak terlupakan, yang unik bagi Brasil. Pernahkah Anda mencoba masakan Brasil? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Wanita Brasil sangat berpikiran terbuka. Jika Anda merasa sudah terbiasa dengan standar kesopanan dan etiket dalam kehidupan sehari-hari, bersiaplah, wanita Brasil akan sepenuhnya mengubah persepsi itu. Mereka dianggap sebagai salah satu bangsa yang paling berpikiran terbuka di dunia, hidup dalam masyarakat di mana jumlah wanita lebih banyak daripada pria, dan di mana keragaman ras menciptakan identitas yang unik. Bagi orang Brasil, memiliki anak perempuan adalah berkah, karena kegembiraan sederhana mengepang rambut dan mendandani mereka menjadi sebuah hak istimewa. Dalam konteks ini, wanita Brasil tumbuh dengan jiwa yang bebas, percaya bahwa hidup hanya memiliki makna ketika setiap momen dinikmati sepenuhnya. Mereka suka melakukan apa yang memberi mereka kesenangan, berpakaian sensual dan kasual, dan bahkan merasa tidak nyaman mengenakan pakaian dalam. Kebebasan dan keterbukaan ini mungkin mengejutkan banyak pengunjung pertama kali ke Brasil. Namun, ini hanyalah permukaan dari budaya terbuka mereka. Wanita Brasil mengekspresikan gairah mereka melalui sapaan hangat dalam interaksi sehari-hari, sering dimulai dengan pelukan dan diikuti dengan ciuman mesra di pipi. Dalam hal cinta, mereka juga sangat jujur dan berpikiran terbuka. Jika mereka bahagia, mereka menjalin hubungan. Jika mereka tidak bahagia, mereka mengakhiri hubungan dan tidak menikah bukanlah masalah besar. Rata-rata wanita Brasil memiliki 5 hubungan sepanjang hidup mereka, menunjukkan bahwa bagi mereka, cinta pertama tidak berarti pernikahan seumur hidup, melainkan hanya sebuah langkah dalam perjalanan untuk menemukan hubungan yang tepat. Selain itu, negara ini memiliki tradisi yang dikenal sebagai ciuman perkenalan. Cara sederhana namun efektif untuk mengenal seseorang adalah dengan memberikan ciuman ringan di pipi. Selama keduanya sudah dewasa, ini adalah cara sederhana untuk mencairkan suasana antara Anda dan pasangan. Namun, tradisi yang paling mengejutkan banyak pengunjung adalah ritual penyambutan berupa mandi bersama di sungai atau area pemandian yang luas, bukan di bak mandi. Privasi setiap orang terjamin. Ini adalah cara untuk bersantai dan mencairkan suasana. Dan jika Anda merasa tidak nyaman, menolak dengan sopan selalu diterima. Namun, banyak orang yang telah lama tinggal di Brasil secara bertahap menerima keterbukaan ini, dan mandi bersama telah menjadi bagian integral dari kehidupan di sini. Ada banyak favela di Brasil. Permukiman kumuh, yang juga dikenal sebagai favela dalam bahasa Portugis, merupakan masalah serius di Brasil. Daerah padat penduduk ini dihuni oleh orang-orang berpenghasilan rendah yang tinggal di perumahan yang tidak layak, seringkali tanpa akses air minum, sanitasi dasar, dan infrastruktur sosial dasar.
Pembentukan permukiman kumuh didorong oleh beberapa faktor, termasuk migrasi pedesaan kota, tingkat pengangguran yang tinggi, dan harga properti yang tinggi. Mereka yang bermigrasi ke kota seringkali tidak mampu membeli perumahan legal, sehingga terpaksa membangun tempat tinggal yang tidak layak di lahan kosong atau lereng bukit. Kehidupan di permukiman kumuh penuh dengan tantangan. Penduduk menghadapi kekurangan kebutuhan pokok, kejahatan, polusi, dan kurangnya pendidikan. Namun, permukiman kumuh juga memiliki potensi pembangunan yang signifikan. Berkat investasi pemerintah dan nirlaba, mereka telah menarik populasi muda, dinamis, dan kreatif. Perbaikan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di daerah-daerah ini dapat meningkatkan kualitas hidup dan berkontribusi pada pertumbuhan sosial ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, wisatawan di Rio de Janeiro sering mengunjungi favela dalam tur wisata. Penduduk menunjukkan minat yang besar untuk mempelajari cara hidup mereka. Biaya masuk sebesar 25 disumbangkan ke sebuah LSM yang mendukung sekolah-sekolah di favela. Jonas Stens dan Nin Santa Marta termasuk di antara ratusan favela di Rio de Janeiro. Pengunjung dapat menikmati pemandangan landmark ikonik seperti Patung Kristus Sang Penebus, Pantai Botafogo, Laguna Rodrigo de Freitas, dan Gunung Sugarloaf yang menjadikan tempat-tempat ini sangat menarik. Terlepas dari kondisi kehidupan yang keras dan potensi bahaya, penduduk favela mempertahankan rasa kebersamaan yang kuat. Banyak yang lebih memilih untuk merenovasi rumah mereka daripada pindah ketika kondisi membaik. Tinggalkan komentar di bawah dan beritahu saya dari mana Anda menonton dan jam berapa sekarang. Saya ingin sekali melihat perkembangan video kita. Nah, sekarang mari kita mulai videonya. Bagian ini sangat keren, jadi saya rasa Anda akan menyukainya. Wanita sebaiknya mengangkat bokong mereka. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa Brasil dikenal bukan hanya karena sepak bola dan karnavalnya, tetapi juga karena obsesinya terhadap kecantikan fisik wanita? Menurut situs web Telesurtef.net, negara Amerika Selatan ini menyaksikan peningkatan signifikan jumlah wanita yang menjalani operasi plastik untuk memperbesar bokong mereka, sebuah fenomena yang jelas menunjukkan pengaruh kuat tekanan sosial dan industri film dewasa terhadap citra tubuh. Saat ini, banyak wanita Brazil melihat penampilan yang seksi dan menarik bukan hanya sebagai keinginan, tetapi sebagai kebutuhan untuk bertahan hidup di dunia kecantikan yang kompetitif. Hal ini telah menimbulkan perdebatan sengit. Para sosiolog berpendapat bahwa tekanan ini mengurangi harga diri dan mendorong wanita untuk melakukan prosedur berisiko seperti waxing area intim dan pembesaran bokong, sementara ahli bedah plastik melihat ini sebagai peluang bisnis yang menguntungkan, dengan secara keliru mengklaim bahwa hal itu mewakili pemberdayaan perempuan dan bahkan kemajuan. Di balik peningkatan operasi plastik ini terdapat komentar-komentar merendahkan dari laki-laki, yang secara tidak sengaja berfungsi sebagai pisau tajam, menjebak banyak wanita Brasil dalam siklus buruk peningkatan diri dalam mencari pengakuan. Dengan demikian, kecantikan Brasil Odnovrimena memancarkan aura dan bersikap tegas, menjadi sumber kebanggaan sekaligus beban. Conches Miss Bumbum Brasil. Jika ada satu kontes kecantikan yang telah memukau dunia dan terkadang menimbulkan kontroversi itu adalah Miss Bumbum, diadakan setiap tahun di Brasil, kompetisi ini bertujuan untuk memilih wanita dengan bokong paling sempurna. Didirikan oleh jurnalis dan pengusaha wanita Chacho Oliver, kontes ini menampilkan 27 kandidat yang mewakili 27 negara bagian, semuanya bersaing untuk memperebutkan mahkota bergengsi dan hadiah uang tunai sebesar 50.000 reais sekitar US 13.000 dengan tujuan menjadi bintang di negara mereka. Salah satu acara tahunan yang paling menarik bagi penduduk lokal dan turis adalah parade melalui jalan-jalan utama Sao Paulo, di mana para kandidat memamerkan lekuk tubuh mereka kepada kerumunan yang mengagumi. Meskipun kontes ini unik dan kontroversial, popularitas dan peluang yang mengubah hidupnya menarik banyak peserta setiap tahun. Pada suatu tahun, kisah unik seorang ibu dan anak perempuan yang mencapai final menarik perhatian publik. Bruna Ferraz, 35 tahun, dan putrinya yang berusia 19 tahun, Eduarda Moraes, termasuk di antara 15 kandidat yang paling banyak mendapatkan suara dari 27 kontestan yang mewakili 27 negara bagian. Kontes tahun ini bahkan lebih dramatis, menerima suara yang luar biasa dari lebih dari 16 juta pemirsa di seluruh negeri. Eduarda berada di peringkat ke-11 dengan 450.000 suara, sementara ibunya, Bruna, berada di belakangnya dengan 400.000 suara. Anehnya, pinggul Bruna sedikit lebih besar daripada putrinya, berukuran 106,7 cm, 42 inci.
dibandingkan dengan 109,2 cm, 43 inci. Ibu dan anak itu saling memberikan pujian yang tulus, dan pacar Bruna memilih untuk tidak menghadiri pemungutan suara untuk menghindari ketegangan, tetapi pemirsa di seluruh negeri dengan penuh antusias menantikan malam final di Sao Paulo pada 9 November, seolah-olah itu adalah acara olahraga besar. Namun di balik sorotan dan kemewahan, kontes Miss Boom Boom telah menghadapi kritik keras. Banyak yang berpendapat bahwa kontes tersebut mendorong perempuan untuk fokus secara eksklusif pada penampilan, mendistorsi standar kecantikan dan memicu gelombang operasi plastik di masyarakat Brazil. Sebuah suku di Brazil tidak memiliki konsep waktu. Suku Piraha adalah masyarakat adat yang hidup terisolasi di hutan hujan Amazon Brazil. Mereka dikenal karena cara hidup tradisional mereka yang unik, hubungan yang mendalam dengan alam, serta bahasa dan budaya yang khas. Suku Piraha berjumlah sekitar 300 orang, tinggal di desa-desa kecil dan terus berpindah-pindah untuk mencari makanan. Sumber penghidupan utama mereka adalah berburu, mengumpulkan, dan memancing. Yang menarik, suku Piraha tidak memiliki konsep waktu atau masa depan, hanya berfokus pada masa kini dan apa yang terjadi di sekitar mereka. Bahasa mereka tidak memiliki kata untuk konsep abstrak seperti aku, kamu, masa lalu, dan masa depan. Mereka hanya tidur sekitar 20 menit setiap kali dan memberi nama anak-anak mereka setiap 7 tahun. Suku Piraha adalah subkelompok terakhir yang tersisa dari suku Mura di hutan hujan Amazon. Suku Pirahan tidak menggunakan angka dan tidak memiliki sejarah tertulis atau lisan tentang keberadaan mereka. Secara sosial, mereka tidak memiliki hierarki yang kompleks, terutama berfokus pada hubungan keluarga, seperti orang tua dan saudara kandung, tanpa hierarki di antara mereka sendiri. Tidak ada kepemilikan pribadi, hukum, atau pencurian di komunitas Pirahan, karena pencurian memang tidak ada. Mereka tidak memiliki konsep angka yang lebih besar dari 2. Sistem penghitungan mereka hanya terdiri dari kata 1, 2, dan banyak. Kata untuk 1 juga berarti beberapa. Hubungan dengan alam sangat penting bagi budaya Pirahan. Mereka menganggap diri mereka sebagai bagian dari alam dan menghormati semua makhluk hidup. Mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang lingkungan yang mereka terapkan pada pola makan dan kehidupan sehari-hari mereka. Semangat untuk sepak bola. Salah satu olahraga paling populer di Brasil adalah sepak bola. Masyarakat Brasil memiliki kecintaan yang mendalam terhadap sepak bola yang mencakup semua lapisan sosial, dari sepak bola amatir di lingkungan sekitar hingga liga profesional. Sepak bola lebih dari sekadar permainan. Ini adalah fenomena budaya yang menyatukan orang, memupuk persatuan dan kebanggaan nasional. Sepak bola merupakan bagian integral dari budaya Brasil. Kecintaan terhadap olahraga ini sering dibandingkan dengan nyala api yang menyebar ke seluruh negeri, dari anak-anak jalanan hingga pejabat tinggi. Kecintaan Brasil terhadap sepak bola tercermin dalam sejarahnya yang gemilang. Tim nasional Brasil telah memenangkan Piala Dunia 5 kali, lebih banyak dari negara lain manapun. Legenda sepak bola seperti Pele, Garrincha, dan Ronaldinho telah menjadi ikon nasional dan inspirasi bagi generasi baru. Sepak bola juga merupakan ikatan yang menyatukan komunitas Brazil. Orang-orang berkumpul untuk menonton pertandingan, bersorak untuk tim favorit mereka, menyanyikan lagu, dan merayakan kemenangan dengan penuh semangat. Setelah setiap pertandingan, stadion dan jalanan yang penuh sesak mencerminkan kecintaan masyarakat Brazil yang mendalam terhadap sepak bola. Lebih jauh lagi, sepak bola menawarkan peluang transformatif bagi banyak warga Brasil. Banyak pemain berbakat yang bangkit dari lingkungan miskin untuk menjadi bintang dan membawa kejayaan bagi keluarga mereka. Sepak bola memberi mereka harapan untuk masa depan yang lebih baik, membantu mereka keluar dari kehidupan yang sulit, dan menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Bersikap tepat waktu dianggap tidak sopan. Di Brasil, negara yang terkenal dengan keketatan dan ketepatan waktunya, warga Rio de Janeiro, Cariocas dikenal karena kurangnya ketepatan waktu. Datang terlambat adalah praktik budaya umum di Brasil, yang dikenal sebagai waktu Brazil. Konsep ini berasal dari sikap santai orang Brasil terhadap waktu. Kurangnya ketepatan waktu ini berasal dari gaya hidup mereka yang santai. Orang Brasil umumnya melakukan sesuatu dengan lambat dan tidak terlalu menghargai ketepatan waktu. Waktu bisa tidak tepat di Brasil. Misalnya, pertemuan jam 8 mungkin berarti sekitar jam 8 pagi. Selain itu, kemacetan lalu lintas di kota-kota besar sering menyebabkan keterlambatan. Jika Anda memiliki pertemuan yang dijadwalkan pukul 9 pagi, tidak ada yang akan datang sebelum pukul 9,15 pagi. Jika Anda diundang ke pesta pukul 8 malam, jangan datang sebelum pukul 9 malam atau Anda akan mengejutkan tuan rumah.
Datang tepat waktu ke pesta dianggap tidak biasa di seluruh negeri, terutama di Rio, karena memberikan kesan bahwa Anda tidak diundang. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin menyampaikan sebuah permintaan kecil. Jika Anda menikmati konten ini, silakan berlangganan saluran ini dan sukai video ini. Lebih dari 80% orang menonton video kami tanpa berlangganan. Berlangganan gratis tetapi sangat membantu kami. Jadi, silakan klik tombol berlangganan. Terima kasih banyak telah berlangganan. Sekarang, mari kita lanjutkan ke konten berikutnya. Di manakah pulau ular paling menakutkan di dunia? Ada sebuah tempat di Brasil yang namanya saja sudah membuat banyak orang merinding. Pulau Queimada Grande. Juga dikenal sebagai Pulau Ular, tempat ini dianggap sebagai salah satu tempat paling berbahaya di bumi. Terletak di dekat pantai, pulau ini mungkin kecil, tetapi menyimpan rahasia yang mengerikan, puluhan ribu ular berbisa raksasa. Pulau ini sangat padat sehingga diperkirakan terdapat antara 1 hingga 5 ular per meter persegi. Spesies yang paling terkenal dan ditakuti adalah ular berbisa kepala tombak emas, Bothrops insularis. Ular yang sangat langka ini, dengan bisa 5 kali lebih kuat daripada ular lain di daratan, berevolusi khusus untuk berburu burung. Ular ini dapat tumbuh hingga lebih dari 50 cm panjangnya, dan satu gigitan saja dapat membunuh manusia dalam hitungan menit. Lebih jauh lagi, pulau ini merupakan rumah bagi sekitar 400,000 ular lainnya. Banyak di antaranya sangat berbisa, menciptakan neraka reptil yang sesungguhnya. Para ilmuwan percaya bahwa 11.000 tahun yang lalu, naiknya permukaan laut menenggelamkan daratan yang menghubungkan pulau itu dengan daratan utama, memaksa ular-ular untuk mengisolasi diri, bereproduksi, dan beradaptasi, yang akhirnya mengubah tempat itu menjadi alam kematian. Secara paradoks, Pulau Queimada Grande memiliki alam liar yang mempesona, dengan pantai-pantai berwarna pirus, hutan hujan yang rimbun, dan ekosistem yang unik dan beragam. Namun pemerintah Brasil melarang keras akses wisatawan, dan hanya ilmuwan dengan izin khusus yang dapat memasuki tanah kematian yang misterius ini, sehingga semua ini dapat diamati dari kejauhan. 2/3 dari hutan hujan Amazon terletak di Brasil. Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk berpikir bahwa semua kehidupan di planet ini bergantung pada hutan di ujung Amerika Selatan? Hutan hujan Amazon, paru-paru hijau yang luas membentang di area seluas 5 juta kilometer persegi, lebih besar dari Uni Eropa dan lebih dari setengah ukuran Amerika Serikat. Ini bukan hanya hutan, ini adalah esensi kehidupan itu sendiri. Sungai Amazon yang perkasa dan anak sungainya yang tak terhitung jumlahnya mengandung hingga 20% air tawar dunia, dan hutan hujan Amazon menghasilkan lebih dari 50% curah hujan di wilayah tersebut, berpotensi memengaruhi iklim jauh di luar Amerika Selatan. Dengan 46% wilayahnya ditutupi oleh hutan, Brasil saat ini memiliki sumber daya hutan dan keanekaragaman hayati terbesar di dunia, dengan cadangan karbon yang mengesankan sebesar 131 miliar ton. 2/3 dari Amazon, yang terletak di wilayah Brasil, memiliki keanekaragaman hayati terbesar di bumi. Hutan ini menampung 10 hingga 20% dari semua spesies yang dikenal, 13% spesies hewan, dan 28% spesies tumbuhan. Banyak di antaranya endemik. Hamparan liar ini, dengan arus yang deras dan kanopi yang rimbun, adalah rumah bagi sejumlah makhluk aneh dan berbahaya, termasuk ular berbisa, piranha, belut listrik, katak panah beracun, dan jaguar, menciptakan dunia yang mempesona dan menakutkan. Namun secara paradoks, Amazon, meskipun menopang seluruh planet, juga dihancurkan oleh aktivitas manusia. Deforestasi, penebangan kayu, pertambangan, peternakan sapi, dan pertanian menghancurkan area yang luas, mengancam keberadaan ekosistem yang berharga ini. Sebagai negara yang mencakup sebagian besar Amazon, Brasil memiliki kehormatan dan tanggung jawab besar untuk melindungi paru-paru hijau umat manusia, tetapi langkah-langkah yang diterapkan sejauh ini tampaknya tidak cukup untuk menghentikan penurunan ini. Kejahatan sudah di luar kendali. Kejahatan merupakan masalah serius di Brasil, yang berdampak parah pada kehidupan warganya dan pembangunan sosial ekonomi. Tingkat kejahatan di Brasil jauh lebih tinggi daripada rata-rata global, dengan kejahatan kekerasan seperti pembunuhan, perampokan, dan perdagangan narkoba yang sangat marak. Penelitian terbaru menunjukkan meningkatnya kekhawatiran di kalangan warga Brasil tentang peningkatan kekerasan. Menurut data dari Institut Penelitian Ekonomi Terapan, IPA, mayoritas korban adalah laki-laki dengan setengahnya berusia antara 15 dan 29 tahun.
Lebih lanjut, tingkat pembunuhan di kalangan warga Brasil berkulit hitam lebih dari 2 kali lipat dibandingkan kelompok etnis lainnya. 4 dari 5 negara bagian dengan tingkat pembunuhan tertinggi terletak di Brasil Timur Laut. Rio Grande do Norte memiliki tingkat tertinggi dengan 68 pembunuhan per 100.000 penduduk. Perdagangan narkoba yang menguntungkan merupakan faktor penting. Geng-geng saingan bersaing memperebutkan rute kokain yang berasal dari Kolombia, Bolivia, dan Peru. Perserikatan Bangsa-Bangsa semakin menyoroti peran Brazil dalam perdagangan kokain internasional yang bertindak sebagai negara transit daripada produsen. Seperti setiap perjalanan yang pasti berakhir, penjelajahan kita pun berakhir di sini. Jika Anda ingin terus menjelajahi negara-negara seperti Rusia, Uzbekistan, dan Bhutan, atau negara-negara kecil di Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Laos, dan Thailand, kunjungi saluran kami untuk menemukan kisah-kisah menarik dari negara lain. Video dengan jumlah suka yang banyak selalu diprioritaskan. Jika Anda menyukai video ini, silakan sukai, beri komentar, dan bagikan dengan teman dan keluarga Anda. Ini akan membantu saluran kami berkembang lebih jauh dan, akibatnya, memotivasi kami untuk membuat video tentang negara-negara yang lebih menarik dan memikat. Jadi, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di lain waktu.